Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan K13. Nah, di sini kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Thalib dan sahabat saya Yulis Fitria Andayani. Kalau begitu langsung saja. Pertama, karakteristik KTSP. Di sini saya akan menerangkan beberapa karakteristik kurikulum KTSP. Pertama, kurikulum KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik. Dalam KTSP, peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang ada pada siswa yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. Nomor 2 di sini yaitu kurikulum KTSP berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Nomor 3 yaitu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Dan nomor 4, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar bisa dari yang lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Nomor 5 terakhir yaitu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Nah, di sini saya juga akan menerangkan tentang keunggulan dan kekurangan kurikulum KTSP. Sebelumnya saya akan menerangkan dari keunggulan kurikulum KTSP, yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan berikutnya yaitu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Oke, selanjutnya KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswanya. Berikutnya yaitu KTSP akan mengurangi beban belajar siswa itu sendiri yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih dari 20%. Terakhir yaitu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus yang mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini di terakhir saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari kurikulum KTSP itu sendiri. Di sini ada beberapa yang pertama, kurangnya sumber daya manusia atau SDM-nya yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Berikutnya yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan. Berikutnya yaitu masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsep penyusunan maupun praktek di lapangan. Selanjutnya yaitu penerapan KTSP merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan pada dewan gurunya. Terakhir yaitu beberapa kelebihan KTSP tersebut merupakan faktor pendukung bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Sedangkan faktor kelemahannya merupakan faktor penghambat yang harus diantisipasi dan diatasi oleh pihak sekolah dan juga menjadi perhatian bagi pemerintah agar pemberlakuan kurikulum KTSP tidak hanya akan menambah daftar persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita di sini. Kalau begitu hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum K13 yang akan disampaikan oleh sahabat saya yaitu Yulis. Kalau begitu dari saya hanya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik
kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama yaitu isi kurikulum tersebut berbentuk kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD dalam mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti yaitu gambaran secara kategorial, kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau disebut kognitif dan psikomotorik. Yang ketiga, kompetensi dasar yang dipelajari peserta didik untuk satu tema. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam masa SD atau MI itu ranah sikap. Sedangkan di jenjang menengah ke atas yaitu kemampuan intelektual. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris karena kompetensi dasar dikembangkan untuk mencapai kompetensi inti. Yang keenam, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada kompetensi akumulatif. Yang ketujuh, silabus dikembangkan untuk rencana belajar dalam satu kelas tersebut. Dan yang kedelapan, perencana pelaksanaan pembelajaran di setiap kompetensi dasar untuk mata pelajaran atau kelas tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kekurangan kurikulum 2013. Kekurangan kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama ialah guru tidak dilibatkan dalam kurikulum tersebut. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menggunakan kurikulum konvensional. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kelebihan kurikulum 2013 yang sudah diteliti oleh pakar pendidikan. 1. Lebih menekankan pada pendidikan karakter. 2. Siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. 3. Lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. 4. Proses penelitian dilakukan 3. Proses penilaian dilakukan dengan satu aspek. 5. Lembaga memperoleh pendamping dari pusat. 6. Mendorong guru semakin kreatif. 7. Menyediakan fasilitas belajar semakin efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan di dalam kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.